Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ayu Mareta Yusni Rohmadani. Saya mahasiswi Kampus Tikes Nasional Surakarta. Di sini saya sedang ada di Kampung Batik Laweyan Solo untuk menyelesaikan tugas KPKNAS yang diberikan kepada saya. Kampung Batik Laweyan merupakan salah satu destinasi wisata batik di kota Solo. Mau tahu apa aja yang ada di Kampung Batik Laweyan Solo? Let's check it out! Kampung Batik Laweyan, lebih tepatnya Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan itu berdiri di tahun 2004 ya, lebih tepatnya di tanggal 25 September, yang mana kita melihat potensi batik di Laweyan itu sangat bisa dikatakan banyak yang bisa diulik dari kisah batik yang ada di Laweyan, karena peninggalannya banyak, mulai dari arsitekturnya, bangunannya, kemudian artefak barang peninggalan dari leluhur kami yang masih ada, yang itu memungkinkan bisa kita blow up dan bisa dijadikan rujukan untuk mengenal batik itu seperti apa, sejarahnya bagaimana, awal mulanya bagaimana. Dan itu visi kami supaya batik bisa lestari, dan ini sangat potensial sekali untuk menjadikan Laweyan sebagai pusat wisata batik. Masjid Laweyan yaitu dulunya merupakan sebuah pura. Jadi dulu itu enggak berwujud masjid ya, tapi pura yang digunakan oleh umat Hindu untuk beribadah, yang mana itu berdiri sudah dari kota Solo itu lahir. Jadi abad-abad ya, abad-abad yang lalu ya, kurang lebih sekitar 1500-an 1500-an Masehi, itu pura yang ada di Laweyan itu sudah berdiri. Dan di tahun kurang lebih di 1700 pemukim di Laweyan itu banyakkan mayoritas Islam, kemudian beralih fungsi menjadi masjid yang kita namai Masjid Laweyan. Langkah Merdeka itu merupakan hibah dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yang mana para saudagar di Laweyan itu dulunya membantu dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kita tahu, kemerdekaan bangsa Indonesia itu diraih dengan cucuran darah dan perjuangan para pahlawan, dan di Laweyan itu kontribusinya itu memberikan efek domino yang sangat besar di perjuangan bangsa Indonesia, yang mana para saudagar itu memberikan segala kekuatan finansialnya ke pemerintah Indonesia dulunya, dan itu dilirik oleh Soekarno, dan Presiden Soekarno pertama itu memberikan hibah berupa bangunan yang dikatakan atau dinamai Merdeka karena bertepatan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang jatuh tanggal 17 Agustus. Kemudian yang ketiga, bangunan gedung Cokro Sumatan ya, itu juga dulunya merupakan hunian dari saudagar batik, yang dulunya juga terdampak bom dari peperangan antara Indonesia dengan Jepang ya, dan juga Belanda sebelumnya, yang mana itu konflik yang bertahun-tahun, mungkin berabad ya, di era peperangan zaman Belanda, kemudian dilanjut dengan Jepang. Dan itu merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi kami, yang bisa kita angkat historinya. Dan saudagar batik yang ada di Cokro Sumatan itu dulunya merupakan saudagar yang jadi pionir ya, pertama kali yang ada di Laweyan. Kalau dalam Cokro Sumatan sekarang kita
atau sudah diteruskan oleh keturunannya, kemudian dialihfungsikan menjadi gedung pertemuan, baik pertemuan resepsi atau pertemuan yang bersifat formal, itu sudah dialihfungsikan semacam itu. Proses membatik itu pertama dibuat pola dulu pakai pensil. Untuk apa? Misalnya untuk baju, untuk blus atau. Yang kedua dibatik baru pakai lilin panas. Terus pewarnaan. Setelah pewarnaan kering, difiksasi, dikunci warna supaya nggak luntur, baru dilorot atau direbus biar lilinnya hilang. Jadi pasti kalau batik tulis tembus, belakangnya tembus. Tapi kalau batik printing itu tidak terlalu jelas, sebaliknya. Setiap hari libur atau libur panjang pasti ada itu. Dari anak-anak dari SMK maupun dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi belajar membatik di sini. Nah, teman-teman, inilah sepenggal kisah tentang Kampung Batik Laweyan Solo. Semoga dengan mengetahui sejarah dan cara pembuatan batiknya akan lebih meningkatkan kecintaan kita pada budaya asli Indonesia. Mari budayakan berbatik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.